تختم دعاء. نستأذن. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تتم الصالحات ببركة سيدنا مولانا محمد، فحمدا لرب خصنا بمحمد. هو حبيب الله النبي المعيد، قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسود. اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد، قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي ليلة الموعود، سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، جماعة مجلس وليمة الختان رحمكم الله، وبالخصوص حضرة المكرمين والمحترمين، para alimul ulama, para asatid, para kiayat, para hujjat, para tuan-tuan guru, juga guru-guru agama, dan juga segenap para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir di ini, tempat majlis yang penuh berkah. Wabil khusus guru kita yang telah menyampaikan secara jelas, secara kamil, jamil, syamil apa yang dijelaskannya tadi. Guru kita Al-Ustaz Muslim yang insyaallah menjadi nafahat, barakat, ma'unat buat kita semua yang mendengarkannya, mendapatkan manfaat. Dan beliau Allah angkat derajatnya, Allah berkahi umur dan ilmunya, Allah berkahi hajat-hajatnya, Allah berkahi majlisnya, perjuangannya fi din wa dunia wal akhirah. Juga guru kita Ustaz Sukri, Ustaz Sarmada, banyak lain sebagainya. Wabil khusus orang tua kita sahibul hajat juga yang malam ini telah mengkhitankan cucunya, enggak tanggung, langsung tiga-tiganya itu cucunya. Orang tua kita Ustaz Bapak Haji Amsari Mursid yang secara taksis hari ini beliau juga menjadi sahibul bait dalam walimatul tasyakkur pada kesempatan malam ini, daripada putra dan putri beliau, yaitu akhina Khairul Anwar wa jami' ikhwan wa akhwatih yang telah berhajat dalam khitannya, putra-putranya Afnan Nur Fahmi wa jami' ikhwan wa akhwatih, ya, semuanya mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dalam semua hajatnya. Dan walimatut tasyakurnya malam ini sampai ke hadratul Rasul, sampai ke hadratillah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal mulia, amal baik, amal barakah yang insyaallah anak-anak yang dikhitankannya besok dari kampung baru mungkin muncul menteri agama dari cucu-cucu Bapak Amsari Mursid, insyaallah muncul ulama-ulama besar akan lahir dari kampung baru insyaallah yang akan memberikan manfaat, nafahat buat umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, begitu juga ayahandanya maupun kakeknya beserta neneknya, sekeluarga besar, ibu-ibunya semua Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, diberkahi hajatnya, diberkahi ilmunya, diberkahi perjuangannya, diberkahi amalnya, dan juga seluruh para guru-guru lainnya yang hadir di sini mudah-mudahan membawa berkah dan Allah berkahi beliau semuanya fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dirahmati dimuliakan oleh Allah, dengan mengucap alhamdulillah dan juga salawat dan salam cinta luhur kepada guru kita yang paling agung, dari seagung-agungnya guru yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih, kepada beliau juga kepada seluruh sahabatnya, ahlul baitnya, dan kita semua yang insyaallah dicintai oleh beliau, dikumpulkan oleh beliau tahta liwai gadan yaumal qiyamah, di bawah bendera beliau besok di yaumil qiyamah. Amin.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati muliakan Allah. Malam ini kalau bola orang pada main di lapangan itu boleh, kalau udah di depan gawang tinggal ditendang gol. Tinggal dimasukin ke dalam enggak? Berdiri saya di ini tempat seperti bola udah di depan gawang. Yang bawa bolanya, gocek bolanya, ya umpan bolanya guru kita Ustadz Muslim tadi. Ya, bolanya udah di depan gawang. Tinggal saya masukin ke dalam gawang. Artinya ya ini ujung ambil barokah. Karena apa yang disampaikan oleh beliau tadi sudah cukup jelas. Dari perkara walimatul khitan bukan perkara seremonial, acara ataupun rutinitas dari tiap-tiap bayi atau seorang anak yang baru lahir. Melainkan ini adalah perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba, untuk mengikuti daripada jadduhu Abi Ibrahim, kakek beliau, datuk beliau Sayyidina Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Perintahnya wajib buat kita khususnya yang ada di Indonesia, pengikut Imam Syafi'i udah jelas hukumnya wajib. Nah, untuk kita khitankan baik laki maupun perempuan seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi. Di mana perintah itu dilaksanakan bahkan oleh Nabi Ibrahim. Itu Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dikhitan oleh Allah umurnya 80 tahun. Coba itu. Ya, umurnya ba'du riwayat, dalam riwayat yang lain umurnya mi'a wa ishrina sanah. Umur Nabi Ibrahim waktu 120 tahun. Tuh disuruh khitan. Makanya saudara jamaah hadirin rahmati muliakan Allah, kalau kita seorang muslim yang betul-betul pengen hidupin ihya bi sunnatin Nabi, ngidupin sunnah Nabi, kalau khitan itu bagi kaum laki, anak-anak laki, itu disunahkan 7 hari setelah hari kelahirannya. Makanya kalau bikin walimatul tasmiyah, walimatul akikah, potong rambut, sekalian tuh bikin walimatul khitanin, karena itu sunnah. Sampai kapan bib umur sunnahnya tuh bib? Umur sunnahnya sampai itu anak udah balik. Kalau itu anak udah balik, udah selesai sunnahnya, ganti, bukan sunnah lagi hukumnya. Kalau sudah balik wajib. Kita pengikut Imam Syafi'i. Kalau seandainya kita pengen ambil itu jadi hukumnya sunnah, maka di bawah umur di bawah balik. Diperintah Allah. Kalau ada orang mu'alaf masuk Islam, ya, umurnya 20 tahun, maka wajib langsung di khitan. Rada alat dikit. Kalau orang perempuan masuk Islam, mu'alaf seorang wanita masuk Islam, enggak lagi wajib hukumnya di khitan. Kalau orang laki doang yang wajib masuk Islam. Karena kenapa? Orang laki kalau masuk Islam mu'alaf, dia langsung wajib sholat. Karena perihal itulah ada perintah khitan. Karena khitan untuk membersihkan dari perkara yang najis. Sampainya seseorang kepada wudhu, sahnya seseorang kepada wudhu, bersihnya dari najis. Sampainya seseorang kepada sholat, bersihnya rapinya dia dengan rukun wudhu. Enggak ada sholat yang sah, enggak ada rukun wudhu yang sah kalau enggak najisnya enggak dihilangin. Jadi ini perintah. Kalau sudah sampai ke waktu khitan, maka si anak tersebut wajib diperintahkan untuk sholat. Umur 7 tahun tuh wajib. Paham? Jangan lembek kalau nyuruh anak. Kalau nyuruh anak buat sholat jangan lembek. Tong, sholat dulu tong. Tong, sholat dulu tong. Udah tong, sholat dulu tong. Masih kagak mau juga? Terserah lu udah tong. Enggak begitu saudara, perintah agama memerintahkan wajib. Kalau ada orang tua sehari dia enggak ngomong anaknya untuk tanya sholatnya atau perintahkan sholatnya, haram, berdosa itu orang tua. Tuh, makanya di khitanin ini tujuannya untuk sampai kepada kita memerintahkan pelaksanaan wajib di umur itu umumnya 7 tahun. Kalau udah balik tuh wajib berdosa, dicabut rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap rumah yang kalau orang tua dia nyaksiin ada anaknya di rumahnya enggak ditanya sholatnya, enggak diperduliin sholatnya, maksiat, mungkarat,
muharramat, makruhat, subhat terjadi dalam rumah-rumah tersebut, orang tuanya biarin, dicabut rahmat oleh Allah tuh rumah. Makanya jangan salahin kalau kenapa kita punya hidup rasanya susah banget. Kenapa orang udah maju kita masih di sini aja? Kenapa usaha kita nggak bisa maju? Jawabannya ada perkara yang menyebabkan rahmat Allah dicabut. Begitu. Maka khitan ini bukan seremonial. Bukan aja daripada acara tahunan di tiap orang yang baru saja melahirkan seorang anak, laki maupun perempuan. Makanya kalau ada anak perempuan di khitan itu kalau bisa pada waktu saat dia lahiran langsung wajib hukumnya. Kalau ada tempo-tempo rumah sakit nggak mau khitanin, cari tempat yang lain yang mau khitanin. Lu diam-diam aja kan gue bayar. Begitu. Paham nggak? Begitu saudara. Nah, sebab anak sekarang ini saudara, kalau kita biarin, wah bahaya. Makanya alhamdulillah tadi guru kita sampaikan, ayo taruh, dudukin sama guru, sama ulama, sama kiai, masukin ke pesantren. Yang perintah bukan beliau, bahwasanya yang perintah adalah Rasulullah. Barusan disampaikan oleh beliau. Diperintahkan oleh Allah untuk kita punya anak. Bahkan Nabi SAW katakan, adibu auladakum hubbi thalatha. Ajarkan anak-anakmu tentang 3 hal. Pertama, apa? Hubbi nabiyika. Cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau anak kita udah cinta sama Nabi Muhammad, oh af'al, akhlak, amalnya dia ikutin Nabi Muhammad. Kalau ada majlis talim, nih kayak ada nih anak-anak hadroh nih, biarin tuh anak-anak kita bisa ngidupin siar dan cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Tuh beruntung orang tua. Makanya ngaji, hey. ngaji. Ya, laulan nas bila ilmin kal bahaim. Manusia nih kalau dia nggak ngaji, mohon maaf, tempo-tempo sifatnya kelakuannya kayak binatang. Ini bukan saya yang ngomong. Makanya penting kita arahin anak-anak kita dari mulai setelah tasmiyah, tadi diajarin sama Ustaz, kasih nama yang baik, ya, diakekahin, habis diakekahin, apalagi diajarin tuh anak kenal agama, kenal Allah, kenal Rasulnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada Quran. Disuruh cinta itu semua, itu kita harus tetapin, jangan cuman diempanin doang. Paham, diempanin? Ayam juga saban hari bisa kita empanin. Kalau anak cuma modal diempanin, jangan salah kalau hari ini ada anak bunuh orang tua bunuh anak zinahin orang tua zinahin anak, itu nggak heran saya. Kenapa? Karena cuma dikasih daripada nafkah aja, nggak dikenalin tentang Allah, dikenalin agama. Itu bukan berita baru buat kita semua ngelihat televisi. Zaman dulu mah koran, zaman sekarang mah media sosial, setiap hari kasih berita kita ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di dalam diri mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, nggak kenal agama, diasupin barang haram, diempanin barang haram. Cuman uang doang yang dikasih, apa yang terjadi? Itu anak saudara, kalau kita suruh, tong sholat lu, baru kita liatin mata kita dipelototin loh dia. Coba itu, dablek gak begitu? Makanya kita nggak boleh lembek. Nggak boleh lembek. Kalau punya anak, perintahin untuk dia belajar duduk bersama ulama. Saudara, Nabi katakan, nih kabar gembira buat kita nih, apa yang tadi diajarin Ustadz Muslim tadi. Kalau punya anak, hari ini anak kita duduk sama ulama. Hari ini anak-anak kita ada di pondok-pondok pesantren. Anak kita ada di tempat-tempat seorang alim ulama, belajar ilmu, belajar Quran, belajar macam-macam. Saya mau kasih tahu keberuntungan yang gak ada taraf bandingannya. Anda telah dapat dunia beserta isinya. Kenapa? Karena Anda telah mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam surga dengan jalan VVIP. Shallallahu alaihi Nabi. Iya saudara. Saya jelasin pertama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, Nabi SAW bersabda, apa sabdanya? Nabi katakan, Inna Allah ja'alana dar yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farahu sibyan
Nabi bilang, Innallah ja'alana dar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah buatkan satu istana. Istana itu bukan di dunia. Istana itu buat kalian yang besok ada di akhirat. Di dalam surganya Allah, istana itu diberi nama Darul Farah. Istana kebahagiaan. Kata-kata orang yang ada di dalam surga, besok semuanya udah kumpul di surga. Seandainya semua manusia ada di surga, belum tentu, walaupun dia penghuni surga, belum tentu dia masuk ke dalam ini istana. Ini istana cuma dikhususkan dan ditaksiskan oleh Allah bagi orang-orang tertentu. Siapa Beb yang bisa pengen yang dapat ini istana? Nanti orang di dalam surga berubut pengen masuk ke dalam ini istana, tapi mohon maaf, dia nggak diizinin sama Allah karena dia nggak punya kuncinya. Istana ini diberi nama oleh Allah Darul Farah, istana kebahagiaan. La yadkhuluha, nggak ada yang boleh masuk ke dalam ini istana walaupun dia penghuni surga, illa man farahisibian, kecuali orang tua semasa hidup di dunia. Tuh orang tua perintahin anak yang ngaji sama guru, duduk sama ulama, duduk bersama para salihin, belajar ilmu agama, baik di musola, di majlis ta'lim, ataupun di pondok-pondok pesantren. Hari ini siapa yang pernah ngerasain itu, Allah udah kasih kunci pintu Darul Farah besok di dalam surganya Allah. Belajar. Ini dunia udah kacau, udah dunia ini udah goyang, saudara, dengan keadaan yang ada, ya. Ya, ada zaman Orde Baru, ada namanya Orde Lama, sekarang ada Orson, Orde Sontoloyo, saudara, macam-macam nih zaman. Kalau nggak kuat-kuat kita punya anak, ya kita taruh di tempat-tempat ulama, masya Allah. Kalau dia belajar ilmu nggak apa-apa, ilmu di madrasah, kalau dia bisa lanjutin ke kuliah di bidang agama. Hari ini yang dibutuhin adalah orang yang betul-betul punya garis daripada benteng iman yang kuat. Kalau nggak mau punya ilmu, emang yang duduk di kursi jabatan hebat-hebat itu orang bukan orang sembarang, orang punya ilmu semua. Coba itu. Tapi apa yang terjadi? Halal haram hantam. Iyyaka na'budu wa amplop nasta'in. Iya gak? Iyyaka na'budu wa korupsi nasta'in. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Apa saudara yang mau dibawa sama mereka? Kalau pengen jadi orang baik, saudara, hari ini negara pengen jadi negara yang makmur, pemimpinnya begitu, bagaimana? Ini mah nggak ngomong bohong, ngomong bener kita, betul gak? Ini ambil nungguin pecah rame diangetin. Ini saya nih nyampein, nggak lama dah, besok langsung pulang, nggak pakai makan. Saya ngomong Ustadz Muslim tadi, ngapain langsung pulang Habib, karena masih ada majelis taklim jam 10 nih, masih ada taklim. Begitu, jadi saya langsung, nggak pakai makan, Bang Harun, taikin aja semua ke mobil. Baik, itu yang pertama. Nih, yang kedua keberuntungannya. Kalau penjelasan udah dijelasin tadi semua. Nih, sebagai penutup aja nih. Saya udah tahu yang di belakang nungguin bungkusan nih. Ya, nungguin berkat, saya udah tahu. Nggak usah lama-lama dah. Ya, badannya pada pengen ngelonjor. Iya dah. Baik. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa radha. Itu Imam Ghazali cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dulu ya. Tambah lagi air, iya dah. Tambah lagi kopi, boleh juga kopi. Apa lagi air putih? Ya, boleh. Pokari Sweat juga boleh. Ya, ya, makasih banyak, Bang Diki, makasih banyak. Ya, Pokari Sweat, ya. Ya, jangan bercanda, jangan dingin, biasa aja. Ya, ini saya kasih tahu, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dulu Nabi Isa, kenal Nabi Isa? Lihat bentar nih, habis ini berkat keluar, bentar, tungguin. Ya, gue tahu udah kelihatan muka-mukanya. Tungguin bentar aja dah. Ya. Kenal Nabi Isa? Kenal kan Nabi Isa? Kenalan di mana? Waktu kenalan di mana tuh waktu itu? Ini bukan Isa anak Haji Rojak, bukan. Ini Isa Nabi Allah, ya. Ruhullah alaihi wassalatu. Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam pernah satu hari keluar dari rumah. Di tengah-tengah perjalanannya Nabi Isa nggak sengaja ngelihat ada kuburan yang banyak itu. Tiba-tiba salah satu di antara kuburan itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara mayitnya yang teriak di atas dalam kubur itu.
sampai melejit keluar daripada kuburnya hingga masuk ke kuping Nabi Allah Isa. Apa yang terjadi? Fawaqafa Isa ruhullah. Maka Nabi Allah Isa berhenti dalam perjalanannya, kemudian melihat, cari itu kuburan, dari mana suara itu kuburan. Ternyata salah satu di antara kuburan itu beliau saksikan betul-betul ada kuburan yang sedang bergerak dan bergetar kencang itu, saudara. Dan semakin dideketin, itu suara mayit semakin kencang masuk ke kuping Nabi Allah Isa. Fabaka Isa ruhullah. Maka menangis Nabi Allah Isa ruhullah alaihi wassalam di dalam menyaksikan seumur hidup, baru pertama kali beliau menyaksikan ini. Apa yang terjadi? Nabi Isa alaihi wassalam ketika melihat itu kuburan bergetar kencang dan mengeluarkan suara, maka farafa'a yadehi, mengangkat tangan Nabi Allah Isa dan mendoakan ini mayit. Selesai didoakan, posisinya masih bergerak ini kuburan, masih keluar suara siksaan mayitnya, bertubi-tubi hantaman menghantam tubuhnya, masuk sampai ke kuping Nabi Isa. Teriakan demi teriakan. Apa yang terjadi? Nabi Isa keluar itu air mata, badannya gemeter, lihat di kuburan bergerak dan ngeluarin suara mayitnya. Pulang ke rumah Nabi Isa, urungkan perjalanannya, pulang lagi ke rumah. Sampai di rumah gundah gulana, Nabi Isa keluar lagi dari rumahnya, lewat lagi ke itu kuburan. Dan beliau saksikan di tempat kuburan yang sama, di kuburan yang seperti yang beliau lihat tadi di tempat yang sama, untuk melihat mastiin ini kuburan benar nggak tadi saya lihat begitu. Ternyata tuh kuburan udah nggak bergerak, udah nggak bergetar, udah nggak keluar suara mayitnya. Nabi Isa ini punya keistimewaan, bisa ngobrol langsung sama Allah. Tuh Nabi Isa bisa ngobrol langsung sama Allah. Kalau Isa yang orang sini nggak bisa, ngaco kalau dia ngobrol langsung. Iya, dia ngobrol sama setan kalau gitu. Ya ini Nabi Allah Isa ruhullah alaihi wasallam, dia ngobrol langsung sama Allah, tanya sama Allah di atas itu kuburan. Faqala Isa ruhullah, fasa'ala Isa Allah. Nabi Isa bertanya sama Allah, ya Allah, apa benar nih kuburan yang tadi kulihat, kuburan ini mengeluarkan suara dan getaran yang begitu kencang? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala na'am i'lamu ya Isa. Sungguh benar, betul wahai Isa, memang kuburan yang sedang ada di depanmu itu adalah kuburan yang sedang kusiksa dan kuazab. Isinya di dalam kuburan itu adalah orang tua, seorang laki-laki, seorang bapak yang gak punya amal soleh, gak punya amal baik, gak banyak amal ibadahnya. Maka Nabi Isa bertanya, lantas sekarang kenapa gak lagi keluar suara kuburan dan siksanya? Kenapa gak bergetar lagi kuburannya? Apa jawab Allah Rabbur Rahman Jalla wa'ala? Allah menjawab, kuburan yang ada di depanmu itu, tadi kau pulang telah kuampuni dosanya, kuhentikan siksa kuburnya. Karena hari ini kuberi hidayah anaknya pergi belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya ku berikan hidayah hari ini untuk pergi ngaji, belajar Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Ta'ala kuhentikan siksa kubur orang tuanya, ku ampuni dosa orang tuanya berkat anaknya yang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Bagaimana mungkin kata Allah aku akan siksa kubur orang tua kalau orang tua itu punya anak, anaknya lidahnya basah memuji-muji namaku, anaknya lidahnya basah memanggil-manggil namaku, anaknya lidahnya basah belajar untuk mengenal diriku kata Allah. Bagaimana mungkin aku tidak kuampuni kubur orang tuanya, dosa-dosanya, maupun kuhentikan siksa kuburnya berkat anak yang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, itu umat Nabi Isa baru belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya udah diampuni dosanya sama Allah, dihentikan siksa kuburnya. Apalagi hari ini kita punya anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, anak-anak kita jadi tahfiz Quran, anak-anak kita belajar Quran, anak-anak kita belajar ilmu agama, ilmu hadis, ilmu-ilmu akidah dan sebagainya. Baru belajar Bismillahirrahmanirrahim, orang tua yang dalam kubur udah diampuni sama Allah. Apalagi kalau kita punya anak-anak kita jadi ulama, anak kita jadi tahfiz Quran. Ini bukan omong-omong saudara, ini ngomong bener. Nas dan hadis yang menyatakan ini semua. Kalau kita hari ini punya anak, bukan sekedar cuman kita tasmiahin, akikahin, khitan, enggak. Tapi kita punya kewajiban untuk kita memperhatikan mereka. Sampai mana di akhir umur kita wajib kita memperhatikan mereka. Ya, Allah berikan kita semua jadi umat Nabi Muhammad hari ini. Ayo banyakin rasa syukur kita sama Allah, ya. Banyakin terima kasih kita sama Allah dengan anugerah yang terbesar hari ini kita jadi umat Nabi besar Muhammad.
kuntum khairu ummah. Ya, kayak kita semua adalah umat terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah. Umat yang terbaik yang pernah menginjakan kaki di atas bumi ini. Jawabannya hari ini kullu babin galat wal bab dzar ghairu maglut. Semua pintu akan ditutup oleh Allah. Cuman satu pintu yang dibuka, pintu Nabi kita Muhammad SAW. Maka hari ini siapapun yang tidak ikut bersama dalam perahunya Nabi Muhammad, yang tidak mau ikut jalannya Nabi Muhammad, mereka akan susah besok karena semua jalan akan ditutup oleh Allah. Maka jalannya adalah kita ikutin ajaran Nabi Muhammad, kita terusin semua yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, kita amalin dan kita hidupin. Insya Allah kita semua dicatat hari ini, kita semua hari ini insya Allah mudah-mudahan dicatat sama Allah. Siapapun yang niat baik hari ini dengan niatnya, apa yang pengen ngikutin Nabi Muhammad, ingin hidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka insya Allah Allah tetapkan antum semua hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat insyaallah dalam syafaatul uzmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna ya Allah fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan keluarga besar, anak, cucu, menantu, cicit, istri daripada bapak, orang tua kita Haji Amsari, mursyid. Ya, semoga Allah berkahi semua hajatnya, digabulkan hajat-hajatnya, anak, menantu, cucu dan cicitnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.